gue tuh males banget. Gue tuh males bangun pagi. Gue males banget olahraga. Dan yang paling gue males adalah gue tuh males ngerakit custom keyboard. Kenapa gue pengen bikin keyboard yang rasanya enak itu mesti ribet banget. Pilih dulu lah casingnya, habis itu pakai foam ini itu, cari lagi barang-barangnya. Maksud gue kenapa nggak gue cari barebone, tinggal gue pasang keycap sama switch, terus suaranya udah enak. Dan ternyata jawabannya ada di depan gue, cuman gue nggak pernah nyari. Ini adalah brand baru yang namanya cukup pusing. FHCMMK MK870 versi TKL, dan menurut gue keyboard ini cocok banget buat kalian yang pengen cari barebone, ukurannya compact dan tinggal rakit, tinggal beli switch sama keycap dan suaranya. Oke, jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan kemana-mana dan gue akan bahas kenapa kalian harus cobain keyboard ini kalau kalian pengen males, tapi kepengen punya keyboard yang suaranya udah toki dan harganya cukup terjangkau sebagai barebone keyboard. Oke, apa yang kalian dapetin sama keyboard satu ini? Dapat keyboard barebone-nya tanpa switch sama keycap, habis itu kalian dapat kabel yang bisa dicolok ke USB-C, dan juga kalian dapat dongle kalau misalkan kalian beli yang versi wireless, karena ini bisa 3 mode. Bisa pakai kabel, bisa pakai dongle, dan juga bisa pakai Bluetooth. Yang gue sebel seperti biasa, dongle-nya itu generik, warnanya hitam dan tidak ada logo. Jadi kalau kalian kebanyakan beli produk yang punya dongle seperti ini, pastiin kalian bisa labelin atau enggak kalian bakal tukar yang mana dongle mouse kalian dan yang mana yang dongle keyboard kalian. Kalau bisa dibilang keyboardnya cukup standar, itu punya flip fit di bawahnya yang berupa juga rubber fit. Jadi kalau misalkan bisa dibilang nggak kemana-mana, tapi bisa diangkat kalau misalkan kalian pengen angle yang jauh lebih tinggi. Nah, kalian bisa lihat di sini di bawah ada switch-nya untuk bisa diatur antara mode wired, habis itu bisa dikoneksikan ke Bluetooth atau misalkan ke Wi-Fi sesuai dengan logonya. Pentilnya cukup kecil ya bisa dibilang ya untuk geser-geser, jadi mungkin mesti hati-hati kalau misalkan kalian geser keyboardnya. Oke, sekarang kita ngelihat soal di depannya sendiri. Kalian bisa lihat ini ukurannya TKL, bodinya bisa dibilang nggak enteng dan juga nggak berat ya, sekitar 1 kiloan kalau misalkan udah dirakit persis. Tapi yang lucu adalah keyboard ini punya colokan USB-C di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini tuh ada kayak rubber karet yang kalau dicopot itu bisa nunjukin ada lubang USB-C-nya. Tapi yang bikin gue sebel, lubang USB-C-nya itu nggak di tengah. Gue nggak tahu kenapa keyboard ini udah lucu banget bentuknya, warnanya cukup estetik. Ini bikin gue kesel. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu soalnya apa yang bikin keyboard ini nggak ribet, tentu saja karena keyboard ini udah pre-built, kalian nggak usah cari kayak custom gitu. Keyboard ini juga sudah di setup dengan step yang sudah di pre-loop dan juga dikasih silikon antara plate sama juga PCB-nya. Jadi kalau misalkan dipasang, itu keyboardnya sudah suaranya auto talkie kalau menurut gua. Apalagi kalau misalkan kalian baru pertama kali belanja keyboard barebone yang cukup bagus, suaranya tuh oke banget. Nah, kalau kita ngomongin soal indikator yang lebih penting, di sini ada 2 lampu. Lampu ini digunakan untuk bisa nunjukin caps lock sama mode yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian lagi pakai wired, dia akan logonya merah karena sambil ngecas baterainya. Kalau misalkan hijau berarti kalian sedang menggunakan WiFi, dan juga kalau biru artinya kalian menggunakan mode Bluetooth. Dan di dalam paket pembeliannya juga sudah datang dengan guidebook yang bisa menunjukkan function shortcut yang bisa kalian gunakan, kayak untuk ngontrol media, ngontrol RGB-nya. Yes guys, keyboard ini walaupun custom masih punya RGB. Jadi kalau misalkan kalian kepengen menggunakan keyboard yang kadang-kadang tampilannya bagus, tapi kadang-kadang pengen juga punya feel gamingnya, itu punya lampu RGB, dan menurut gua ini adalah balance yang cukup oke. Masa keyboard ini gak ada kurangnya sih? Well, karena kalian mungkin beli ini dari toko macam seperti Good Gaming Shop, murnya itu sudah ditempel dengan stiker QC, jadi kalian nggak bisa melakukan sembarangan. Itu sayang banget karena gue nggak bisa lihat dalamannya seperti apa. Tapi menurut gue memang ini mungkin gak didesain buat orang yang kayak pengen bongkar atau penasaran banget sama eksperimen keyboardnya. Atau ya kalau kalian mager, datang aja ke GGS terus minta, "Om, bikinin dong yang harganya segini, habis itu suaranya toki," gitu. Bonus guys, kalau misalkan kalian nggak mau ngerakit barebone dan kepengen yang langsung udah jadi, tapi suka sama keyboard FreeSport, nih guys, ada keyboard yang udah jadi 90%, keycapnya warnanya lucu, dan juga switchnya clicky banget. Dan kalau misalkan yang lebih ajaib lagi, kalian kurang suka sama bentuk TKL, FL Esport itu juga punya bentuk dengan beberapa layout lain, seperti yang lebih besar, compact, seperti lihat 98%, atau mungkin 75% kalau misalkan kalian yang lebih suka lebih compact lagi daripada TKL. Dan pilihannya itu harganya hampir mirip, sekitar jutaan juga. Jadi kalau misalkan kalian tertarik sama barebone yang harganya kurang lebih jutaan, dan kepengen punya fleksibilitas antara kompatibilitas RGB gaming, tapi juga punya rasa custom keyboard yang toki, menurut gue ini bukan solusi yang salah.
apalagi minusnya ya, sebenarnya gue udah sempet coba install software dari FL Sport. Websitenya cukup generik, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa detect software sama keyboard ini. Antara gue install salah, selain dari kontrol utama RGB-nya gue nggak bisa ngotak-atik. Soalnya kalau kalian pengen kontrol lebih kayak makro atau mungkin kayak kontrol lampunya secara software, itu bisa dilakukan dari softwarenya, tapi gue nggak bisa ngelakuin itu. Jadi itu agak sayang. Tapi overall, gue merasa ini pilihan opsi yang cukup bagus kalau misalkan kalian pengen rekomendasiin temen untuk masuk ke dunia rabbit hole keyboard tapi mager. Untuk rakitan kali ini gue menggunakan Switch Taxi Linear Strawberry yang berat sekitar 63 gram. Tapi karena gue pengen warna monokrom, gue memutuskan untuk pilih keycapnya Monoke Series 1 yang warnanya WOB. Jadi warnanya bisa dibilang cukup monokrom. Kemungkinan rakitan ini bisa menghabiskan kalian, nggak tahu deh, kalau misalkan kalian pakai keycap Monoke mungkin 2,5 juta, agak sedikit mahal sih, tapi kalau suaranya mantap. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk merakit keyboard yang nggak terlalu ribet tapi bisa merasakan pengalaman custom keyboard, atau mungkin pengen rekomend teman kalian untuk masuk ke rabbit hole, mungkin bisa cobain yang brand satu ini dari FL Sport. Dan kalau nggak suka layoutnya, kalian bisa cobain 90%, bisa cobain yang 70%. Semua linknya bisa aku taruh di bawah. Thank you Good Gaming Shop udah minjemin kita buat bahas keyboard yang satu ini. Dan Happy New Year, selamat belanja. Dadah.